Keraton Yogyakarta adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 setelah Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua. Fungsi Keraton Yogyakarta kurang lebih sama dengan Keraton Surakarta, yaitu dijadikan tempat tinggal para rajanya yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Selain itu, komplek bangunannya juga dijadikan objek wisata bersejarah di kota Yogyakarta. Sejarah singkat Keraton Yogyakarta. Sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta bermula dari berbaginya Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1755 Masehi lewat Perjanjian Giyanti. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Yogyakarta untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Nagari Kasultanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Sultan Hamengkubuwono I kemudian mulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Pembangunan keraton dimulai oleh Sultan Hamengkubuwono I yang juga berperan sebagai arsiteknya. Selama proses pembangunan yang berlangsung hampir 1 tahun, Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya tinggal di Pesanggerahan Ambar, Ketawang. Pembangunan keraton dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, maupun tempat tinggal. Selain keraton, dibangun pula sarana kelengkapan yang lain seperti benteng, kompleks Taman Sari, Masjid Gede, dan Pasar Gede. Sultan Hamengkubuwono I resmi menempati keraton pada tanggal 7 Oktober 1756. Kompleks Keraton Yogyakarta dibagi dalam 3 halaman yang membujur dari arah utara ke selatan. Halaman-halaman tersebut masih dibagi lagi dalam beberapa halaman yang lebih kecil dan juga terdapat beberapa bangunan di dalamnya. Setiap bangunan keraton memiliki corak arsitektur yang khas dan mengandung makna simbolik yang berbeda-beda. Halaman pertama. Halaman ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu Alun-Alun Utara, Pagelaran, Siti Hinggil Utara, Kemandungan Utara, dan Sri Manganti. Di sebelah barat Alun-Alun Utara tersebut terdapat komplek Masjid Gede Kasultanan atau Masjid Gede Kauman. Halaman kedua adalah Kedaton yang mempunyai bangunan-bangunan penting seperti Bangsal Proboyekso, Bangsal Kencono, Gedong Purworetno, Gedong Jene, Traju Tresno, Bangsal Manis, Kasatriyan, Keputren, Kedaton Kilen, dan Kedaton Wetan. Halaman ketiga adalah Magangan, Kemandungan Selatan, Siti Hinggil, dan Alun-Alun Selatan. Selain itu, terdapat pula Taman Sari, Kadipaten, Benteng Baluwarti, dan bangunan lain yang berada di luar lingkungan keraton. Meski berada di luar lingkungan keraton, bangunan seperti Tugu Golong Gilik, Panggung Krapyak, Kepatihan, Patok Negoro, dan Pasar Beringharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keraton sebagai komplek kegiatan budaya dan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya tidak semua terbuka untuk umum. Bentuk bangunan terpengaruh model dari Eropa, yaitu Portugis dan Belanda, serta Cina. Arsitektur keraton dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sekaligus pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton dan desain dasar landscape kota tua Yogyakarta diselesaikan antara tahun 1755 hingga 1756. Keberadaan Malioboro
tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta. Hadiningrat sebagai unsur integral dalam tata ruang ibu kota kerajaan. Di Jalan Malioboro terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan sehari-hari dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian warga. Keduanya merupakan bagian dari kesatuan tata ruang yang disebut Catur Gatra Tunggal atau Catur Sagutra. Menurut konsepsi ini terdapat 4 elemen penting, yaitu politik yaitu keraton dan kepatihan, keagamaan yaitu masjid gede, ekonomi yaitu pasar gede, dan sosial yaitu alun-alun. Selain kawasan dalam keraton, kawasan keraton juga memiliki potensi situs, bangunan, dan tempat bersejarah yang memiliki keunikan pada setiap bangunannya. Beberapa di antaranya adalah Taman Sari dan Museum Sono Budoyo, benteng, dan kelengkapannya. Di dalam area keraton ada juga 5 pelengkung keraton yang syarat akan sejarah. Pelengkung atau gerbang menuju kerajaan penting keberadaannya bagi Keraton Yogyakarta. Dahulu pintu ini menjadi akses utama masyarakat untuk memasuki keraton. Keraton Yogyakarta memiliki 5 pelengkung, namun seiring perkembangannya gerbang ini sekarang tinggal 2 saja yang masih utuh, sedangkan 3 lainnya telah berubah dari bentuk aslinya. Walau telah hilang, namun keberadaan bangunan bersejarah tersebut tetap masih bisa terlihat. Pelengkung Nirboyo. Dari kelima pelengkung yang ada, Pelengkung Nirboyo merupakan bangunan terbesar dan paling utuh yang saat ini masih bisa ditemui. Pelengkung ini juga sering disebut sebagai Pelengkung Gading. Berada di sebelah selatan alun-alun kidul, Nirboyo berasal dari kata nir yang berarti tidak ada dan boyo berarti bahaya. Jika diterjemahkan dalam bahasa harfiah Jawa, maka Nirboyo berarti tidak ada bahaya yang mengancam. Konon siapapun sultan yang tengah bertahta dilarang untuk melintasi pelengkung Nirboyo ini selama hidupnya. Pasalnya, gerbang Nirboyo dijadikan pintu keluar bagi jenazah sultan saat hendak dimakamkan menuju Imogiri. Pelengkung Tarunosuro. Pelengkung ini juga sering disebut Pelengkung Wijilan karena berada di daerah Wijilan, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Pelengkung Tarunosuro terletak di sebelah timur alun-alun utara dan menjadi jalur utama lalu lintas kendaraan. Dinamakan Tarunosuro karena dulu pintu ini berisikan prajurit-prajurit muda yang menjaganya. Pelengkung Tarunosuro masih utuh bangunannya, walau tembok beteng di kiri dan kanannya sudah hilang dan berubah jadi pemukiman warga. Pelengkung Jogosuro. Gerbang Jogosuro terletak di sebelah barat alun-alun utara. Bentuknya pelengkung Jogosuro sudah tak utuh lagi dan tinggal menyerupai gapura saja. Jogosuro asal kata dari Jogo berarti menjaga dan Suro yang artinya pemberani. Jogosuro berarti pasukan pemberani. Dahulu gerbang ini dijaga oleh pasukan-pasukan Mataram yang gagah dan tegas. Pelengkung Madiosuro. Terletak di sisi timur Keraton Yogyakarta, Pelengkung Madiosuro juga dikenal dengan Pelengkung Buntet alias tertutup. Pelengkung Jogoboyo. Gerbang ini terletak di sisi barat Keraton Yogyakarta. Pelengkung ini juga sering disebut Pelengkung Taman Sari karena letaknya yang berada di kawasan Taman Sari. Klik subscribe, like, komen, dan share.